Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hega Cendikia Aelanda, NPM 0619101012 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Saya di sini akan mempresentasikan proposal paper yang telah saya buat, yang berjudul Implementasi Algoritma Alpha Beta Pruning pada Permainan Catur untuk memenuhi tugas mata kuliah Riset Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Ibu S.Y. Yuliani, Eskom MT. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Jadi, apa saya memilih meneliti tentang membuat paper tentang implementasi algoritma minimax, algoritma alpha beta pruning permainan catur ini? Karena catur adalah merupakan sebuah olahraga non fisik yang paling populer dari dulu hingga sekarang. Catur itu permainan papan yang dimainkan oleh dua orang secara bergantian, satu sebagai pemain, satu sebagai lawan, yang menggerakkan buah caturnya untuk berusaha menskakmat lawannya. Nah, permainan catur ini sangat kompleks dan butuh tergantung pada antisipasi dan kreativitas dari para pemain untuk mengatur strategi yang paling efisien. Kompleksitas permainan catur ini datang dari banyaknya gerakan atau banyaknya langkah yang mungkin dilakukan pada permainan catur. Bahkan ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa permainan catur ini bisa sampai 10 pangkat 120 langkah gitu. Melebihi jumlah atom yang ada di dunia ini. Jadi sebanyak 10 pangkat 81 atom gitu. Nah, karena banyaknya jumlah gerakan ini, maka perlu suatu solusi untuk menentukan mana langkah yang terbaik ini dari seluruh langkah yang ada. Nah, dari situ artificial intelligence ini bisa diterapkan untuk mencari nilai evaluasi yang paling terbaik dari seluruh gerakan yang ada. Nah, algoritma yang paling umum yang dipakai itu adalah algoritma minimax. Karena algoritma ini dipandang sebagai algoritma yang mendekati cara manusia berpikir. Karena algoritma minimax ini mengasumsikan bahwa lawan juga akan melakukan gerakan yang terbaik. Sehingga dari situlah maka muncul anggapan bahwa algoritma minimax ini dapat menyerupai bagaimana cara manusia berpikir. Namun kelemahan dari algoritma minimax ini itu jumlah gerakan yang harus evaluasi ini sangat banyak, sehingga muncul satu algoritma yang baru untuk mengatasi algoritma minimax ini yang bernama algoritma alpha beta pruning. Algoritma ini sama seperti algoritma minimax, yaitu mempertimbangkan gerakan terbaik pemain sekaligus mempertimbangkan gerakan pemain lawan. Namun di algoritma minimax informasi-informasi tersebut sebenarnya tidak digunakan. Jadi pada algoritma alpha beta pruning ini dipangkas data-data ataupun cabang-cabang pohon yang tidak diperlukan sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma alpha beta pruning ke dalam permainan catur. Dan rumusan masalah ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara mengimplementasikan algoritma alpha beta pruning ini ke dalam permainan catur. Yang kedua adalah seberapa efektif sih penerapan algoritma alpha beta pruning ke dalam permainan catur ini. Kemudian ada paper-paper terkait, ada dua paper yang terkait. Yang pertama adalah perancangan aplikasi chess game dengan algoritma alpha beta pruning oleh Nasr Aziz, yaitu mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Potensi Utama yang ditulis tahun 2020. Yang kedua adalah rancang bangun aplikasi catur menggunakan algoritma minimax dengan optimasi alpha beta pruning oleh Panji Navantara dan Dana Suhana dari Universitas Kuningan tahun 2017. Nah, kedua paper tersebut ini sama-sama menerapkan algoritma alpha beta pruning dan algoritma alpha beta pruning pada permainan catur, sehingga diharapkan dari kedua paper tersebut ini bisa memberikan ide ataupun inspirasi bagi penulis untuk bagaimana sih cara pengimplementasian algoritma alpha beta pruning ini ke dalam permainan catur yang efektif dan juga tepat. Kemudian perbedaannya dari paper-paper terdahulu, dari paper terdahulu ini diterapkan pada aplikasi Android berbasis Java gitu. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih difokuskan kepada
aplikasi berplatform website dengan bahasa pemrograman JavaScript. Oke. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama yang perlu dibahas adalah permainan catur. Permainan catur ini adalah permainan perang strategi yang dimainkan oleh dua orang pemain yang mengontrol buah catur dengan adu strategi. Nah, catur ini bermula dari negeri India sekitar 1500 tahun yang lalu nih. Sebagai game yang kompleks, catur berkembang melalui banyak proses evolusi, dimulai dari India, Iran, Arab, hingga ke Eropa. Nah, untuk memenangkan permainan catur ini, pemain harus menggunakan strategi yang paling efektif dibandingkan lawan main. Pemain ini dibagi menjadi dua sisi, yaitu hitam dan putih. Pemain putih ini menjalankan buah catur putih, sedangkan pemain hitam menjalankan buah catur yang berwarna hitam juga. Nah, catur ini dimainkan dalam sebuah papan yang terdiri dari 8 ke 8 kotak, atau 64 kotak, dengan masing-masing warna dengan pola hitam putih, secara bergantian. Kemudian setiap baris pada papan ini disebut rank, dan setiap kolom disebut dengan file. Nah, rank ini notasinya 1-8, sedangkan file notasinya A sampai H. Kemudian dari buah-buah yang ada pada permainan catur ini, masing-masing ini dinotasikan. Yang pertama, buah yang pertama yaitu king atau raja dengan notasi K, queen atau menteri dengan notasi Q, rook atau benteng dengan notasi R, bishop atau gajah dengan notasi N, knight atau kuda dengan notasi N, dan pawn atau peon dengan tanpa dengan notasi. Nah, untuk memudahkan evaluasi, masing-masing buah catur ini selain raja ini diberi nilai. Pion dengan nilai 1, kuda nilai 3, gajah atau peluncur ini dengan nilai 3 juga, atau sedikit lebih tinggi daripada kuda. Kemudian benteng ini 5 dan ratu 9. Nah, nilai ini relatif berdasarkan keadaan posisi permainan. Oke, yang kedua yang perlu dibahas adalah algoritma minimax. Algoritma minimax ini adalah algoritma yang sangat cocok diterapkan dalam permainan papan. Algoritma minimax ini mengasumsikan bahwa lawan akan melakukan gerakan terbaik untuk melawan gerakan pemain. Algoritma ini akan membuat pohon keputusan yang diperluas dengan mempertimbangkan posisi permainan setelah urutan gerakan ke N dilakukan. Nah, setiap level pada pohon keputusan ini saling bergantian antara maksimasi, minimasi, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat pada ilustrasi gambar ini, level pertama ini maksimasi, yang kedua minimasi, yang ketiga maksimasi. Nah, dari sini kita lihat bahwa gerakan dengan evaluasi 3 yang diambil, yaitu kita lihat dari level yang ketiga ini maksimasi, kemudian minimasi. Nah, minimasi ini kita lihat dari 7 dan 2, mana yang lebih kecil? 2 kan, itu mengasumsikan lawan akan memilih gerakan 2. Dan dari sini 3 dan 4 yang lebih kecil adalah 3, maka diasumsikan bahwa lawan akan memilih gerakan 3. Kemudian maksimasi, yaitu merepresentasikan gerakan kita, gerakan pemain. Dari 2 dan 3, yang akan dipilih adalah gerakan yang maksimal, evaluasinya 3. Nah, pseudocode-nya dapat dilihat sebagai berikut ya. Terdapat function minimax dengan parameter position, depth, dan masing-masing player. Position ini tentu saja posisi pada permainan, depth ini kedalaman, kemudian masing-masing player adalah boolean, di mana apakah yang sedang dicari ini masing-masing player atau bukan. Gitu. Bisa dilihat di sini algoritmanya. Kemudian untuk initial call-nya kita bisa lihat minimax current position 3 ini adalah depth-nya. Kemudian true adalah menyatakan bahwa sedang mencari maximizing player. Kemudian selanjutnya adalah optimasi alpha beta pruning. Nah, algoritma alpha beta adalah teknik optimasi dari algoritma minimax dengan mereduksi jumlah node yang dikunjungi dengan memangkas pohon keputusan. Algoritma alpha beta pruning ini dapat meminimalkan jumlah node sehingga dapat mengoptimasi algoritma minimax. Nah, terdapat dua variabel tambahan ya. Yang pertama adalah alpha dan kedua beta. Yang alpha ini merepresentasikan lower bound dari status permainan, sedangkan beta merepresentasikan upper bound. Nah, kita bisa lihat di gambar yang kedua, ini ilustrasi yang kedua. Kita lihat bahwa yang dipilih adalah 3 ya. Nah, min, max. Nah, yang pertama ini max kan, kedua min, ketiga max, keempat min. Nah, dari sini kita lihat dari level yang ketiga, kita lihat kan ini maksimasi ya. Jadi dari 7 dan 2 yang dipilih 7, 3 dipilih 3, 2 tidak ada, 6 dan 2 yang dipilih 6.
Nah, kita lihat lagi, kita traverse dari sini ke paling kiri dulu, kemudian ke atas. Nah, dari sini 3, itu 7 dan 3 yang dipilih ternyata 3. Nah, kemudian kita traverse lagi ke atas. Nah, setelah di sini 2 kan yang dipilih, 2 dan 6 yang dipilih 2. Nah, dari sini sebenarnya 6 ke sana ini itu tidak dipergunakan karena jika mengasumsikan lawan yang membuat gerakan terbaik, maka 2 ini adalah merupakan gerakan yang terbaik yang akan dilakukan oleh lawan. Selanjutnya ini tidak karena berapapun hasil gerakan terbaik yang akan dilakukan oleh lawan, maka istilahnya kita sudah mendapatkan poin ketiga dari main yang sebelah kiri. Yang ini. Jadi karena alfa beta ini algoritmanya alfa lebih dari beta, maka jika alfanya sudah lebih dari beta, maka selanjutnya itu dipangkas atau dipruning sehingga tidak diperlukan lagi branch dari 6 seterusnya, ini tidak diperlukan. Nah, bisa kita lihat ditambah alfa dan beta. Kemudian if alfa lebih dari beta, maka break. Nah, ini yang menentukan pruningnya, yaitu if alfa lebih dari beta. Nah, begitu juga di kasus minimasi, if alfa lebih dari beta, maka break. Nah, posisi alfa yang pertama itu adalah di keadaan min infinity dan beta dalam keadaan min plus infinity. Kemudian metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menerapkan Software Development Life Cycle atau SDLC. Nah, SDLC ini adalah penerapan standar praktik yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Biasanya terdiri dari 6 hingga 8 langkah, yaitu planning, requirement, design, build, document, test, deploy, dan maintain. Namun, tidak semua proyek perangkat lunak ini memerlukan seluruh tahapan tersebut. Nah, seperti yang saya terapkan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode waterfall, tidak diterapkan seluruhnya dari SDLC tersebut, melainkan hanya 5 saja. Kemudian kelebihan dari metode waterfall ini yaitu kekurangan desain dapat diidentifikasi sebelum menulis perangkat lunak, kemudian memudahkan programmer baru, kemudian pendekatan ini sangat terstruktur dan dapat dengan mudah mengukur kemajuan. Terus yang keempat adalah setelah persyaratan yang ditentukan, total biaya dapat diperkirakan secara akurat. Kemudian yang kelima, lebih mudah untuk melakukan pengujian. Nah, gitu misalnya kita lihat tahapan-tahapannya ada 5. Yang pertama communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, pada tahap communication ini fokus kepada project initiation dan mencari requirement gathering. Nah, setelah fase ini ditetapkan alasan, manfaat, dan nilai apa saja yang akan diberikan dalam pembuatan proyek ini. Kemudian tahap kedua yaitu planning. Itu ini mengestimasi biaya atau cost dan penjadwalan untuk melaksanakan eksekusi proyek pengembangan perangkat lunak yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah tahap modeling, yaitu tahap tentang desain. Nah, desain ini apa saja? Yang pertama adalah algoritma program, kemudian desain logika, dan yang pasti desain antarmuka atau user interface. Yang keempat adalah construction. Tahap ini memiliki 2 tahap utama, yaitu coding dan testing. Coding ini adalah pengkodean, yaitu mengubah dari model-model yang telah kita buat sebelumnya ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dipahami oleh komputer. Kemudian ada testing, yaitu pengujian terhadap program yang setelah dibuat, apakah sesuai dengan model atau tidak. Kemudian tahap kelima adalah deployment. Pada tahap ini itu ada maintenance dan umpan balik atau feedback, sehingga dapat digunakan untuk menyempurnakan pengembangan aplikasi di masa depan. Kemudian pertimbangan praktis yaitu algoritma ini dibatasi oleh platform yang penulis pilih, yaitu website dengan bahasa pemrograman JavaScript, sehingga yang hanya dapat menjalankan program ini yaitu perangkat dengan web browser yang mendukung JavaScript saja. Kemudian implikasi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya. Yang pertama, implikasi praktis, itu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh profesional maupun awam dalam permainan catur, yang sehingga dapat digunakan untuk berlatih, baik profesional maupun awam, kapan saja dan di mana saja dengan komputer, tanpa memerlukan rekan ataupun lawan bermain manusia. Sehingga aplikasi ini juga dapat mengukur sejauh mana kemampuan pengguna dalam bermain catur. Implikasi teoritisnya, yaitu algoritma alfa beta pruning ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya
untuk menemukan algoritma lain yang lebih efektif ataupun lebih efisien untuk mencari langkah terbaik dalam permainan catur. Kemudian ini daftar pustakanya. Kemudian jadwal penelitian, ada communication analysis, tenggat waktunya 31 Agustus, kemudian planning, tenggat waktunya 30 September, modeling 31 Oktober, construction 30 November, deployment 11 Desember. Bisa kita lihat di sini ya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.